Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi bersama Ana Umi Lini. Pada kesempatan kali ini Ana ingin mencoba untuk membacakan dan menyampaikan tentang amalan-amalan yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir setelah kematian. Sebelumnya kita ingin mencoba untuk membacakan sebenarnya apa istilah dari amalan ibadah itu sendiri. Ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir dan batin. Ini berdasarkan Risalah Al-Ubudiyah halaman 2. Berdasarkan pengertian ini, maka bentuk ibadah itu ada dua. Ya, pertama itu melaksanakan perintah, baik yang sifatnya wajib atau anjuran, sedangkan yang kedua adalah meninggalkan larangan, baik yang sifatnya haram atau makruh. Dan jika seseorang melakukan ini dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sedang beribadah. Jadi istilah ibadah seperti ini. Jadi Ana coba untuk menyampaikan pengertiannya. Untuk ibadah batin sendiri, kita memiliki ibadah wajib yang biasa kita lakukan. Sholat, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah menjadikan amalan-amalan sunnah atau ibadah-ibadah sunnah untuk menyempurnakan kekurangan pada amalan wajib. Bisa kita perhatikan hampir setiap ibadah yang wajib terdapat ibadah sunnah yang mendampingi. Itu tujuannya, untuk menyempurnakan. Karena apa? Karena itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ada sholat sunnah rawatib, ada zakat, ada sedekah sunnah, puasa Ramadan, puasa sunnah Senin Kemis, puasa Syawal, puasa Daud, dan puasa-puasa lainnya dan ibadah-ibadah lainnya. Kita akan coba untuk menyampaikan sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal pertama yang akan dihisab di hari kiamat dari amal seorang hamba adalah sholat. Nah, jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya buruk, maka sungguh dia celaka dan rugi. Jika ada kekurangan pada sholat wajibnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Periksalah apakah hambaku memiliki ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang." Jadi memang sekali lagi, ibadah dan amalan sunnah ini untuk menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita. Demikianlah yang berlaku pada seluruh amal wajib. Hadis riwayat Tirmizi nomor 413, An-Nasa'i nomor 466 sahih. Mari kita mulai dengan amalan-amalan apa saja sih yang kemudian pahalanya akan terus mengalir setelah kematian. Jadi kita akan mencoba untuk mendeskripsikannya dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sebelumnya kita juga ingin menyampaikan bahwa belum tentu amalan wajib dan amalan sunnah yang kita kerjakan seperti yang tadi kita coba sebutkan di awal itu diterima oleh Allah. Oleh karena itu pentingnya untuk mendengarkan beberapa amalan-amalan yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir sampai pada saat kita meninggal dunia. Para penghuni kubur, di kubur mereka terputus dari amalan soleh, menunggu hari hisab, tidak tahu hasilnya seperti apa. Mereka berada dalam kesepian, hanya ditemani oleh amal ketika dia di dunia.
Jadi pada saat kita meninggal, kita akan meninggalkan seluruh apa yang sudah kita lakukan di dunia, dan apa yang menjadi teman kita, apa yang menjadi penolong kita pada saat kita di dalam alam kubur adalah amalan-amalan apa saja yang bisa menolong kita kelak di hari hisab. Jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun balasan pahala mereka tidak berhenti. Pahala mereka terus berdatangan, padahal mereka terdiam dalam kuburnya menunggu datangnya kiamat. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal. Mohon diperhatikan ini. Padahal dia berada di dalam kuburnya. Yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengalirkan sungai. Kemudian yang ketiga, orang yang membuat sumur. Yang keempat adalah orang yang menanam kurma. Berikutnya adalah orang yang membangun masjid. Yang keenam adalah orang yang memberi mushaf Al-Quran. Dan yang terakhir adalah orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah dia wafat. Hadis riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya 7289, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 3449, dan yang lainnya. Al-Albani menilai hadis ini hasan. Oke, kita masuk ke dalam penjelasan, dan kita akan mencoba untuk lebih dekat dengan 7 amalan yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa 7 amalan yang akan terus mengalir sampai pada saatnya kita ada di liang lahat itu, dan tidak terputus ya. Amalan itu akan menjadi pahala jariah, dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang seperti tadi sudah Ana sebutkan, sebanyak 7 amalan ibadah. Yang pertama itu mengajarkan ilmu pengetahuan. Mengajarkan ilmu pengetahuan itu tidak berarti kita adalah seorang ustadz atau ustazah, atau mereka yang harus mendapatkan pendidikan pesantren, atau mereka yang kemudian mengambil jurusan syariah dan lain sebagainya. Dari hal kecil itu akan sangat insya Allah sangat bermanfaat. Seperti halnya seorang ibu yang mengajarkan anak-anaknya untuk membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Jadi bagaimana mereka menghafal surat Al-Fatihah, dan itu akan terus digunakan oleh anak-anaknya kelak, atau mungkin temannya, atau mungkin saudaranya yang baru mu'alaf. Dan itu digunakan terus, dibacakan terus selama mereka sholat, maka pahala itu akan mengalir ke ibu tersebut. Atau misalnya kita yang baru saja bisa membaca Al-Quran dan ingin mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran, maka kita bisa mengajarkan anak-anak itu dari Iqra pertama, Iqra 2, Iqra 3 hingga Iqra 6, bagaimana cara membaca yang benar, kemudian mengajarkan secara lengkap. Dan itu pun adalah amalan yang akan terus mengalir apabila setiap anak itu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan itu merupakan pahala. Ana mencoba untuk menyimpulkan sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu di sini apa sih? Ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan seseorang untuk mengenal agama dan Robnya. Ilmu yang menjadi petunjuk untuk seseorang menuju jalan yang lurus.
ilmu yang mengenalkan jalan hidayah dan jalan kesesatan. Jadi yang baik dan yang buruk, yang wajib dan yang sunnah. Ilmu yang mengajarkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Ajarkanlah walau itu hanya satu ayat. Tidak apa-apa kalau satu ayat itu bisa sangat bermanfaat oleh orang itu, bagi orang itu. Atau mungkin kita yang sudah menghafal sebanyak satu juz dan ingin mengajarkannya kepada teman-teman dan ingin berbagi ilmu. Insya Allah setiap orang itu, orang yang kita ajarkan membaca Al-Baqarah, maka pahala itu akan mengalir juga bagi kita. Seperti halnya di komunitas tahajud call ini sendiri, kami di sini mencoba untuk bisa saling membangunkan dengan niat satu, hanya untuk Allah. Kita ingin agar yang lain pun juga memiliki keistiqomahan dan semangat untuk melaksanakan qiyamul lail dan tahajud. Jadi para tim gedor ini insya Allah memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala double. Tetapi satu hal, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tetap kita niatkan untuk Allah. Jangan mengejar keinginan dunia. Ya, misalnya kita menggedor dengan tujuan supaya doa kita, supaya kita yang punya hajat ingin cepat menikah dan lain sebagainya. Ya itu jangan. Tetap yang paling utama itu adalah untuk Allah. Saya coba simpulkan bahwa ketika orang yang berilmu itu wafat atau meninggal, maka ilmu mereka pun tetap akan kekal di tengah masyarakat. Di saat jasad mereka tertanam di tanah kuburan, maka pahala mereka akan terus bermunculan. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apakah ini juga berlaku untuk ilmu dunia? Pertanyaan ini juga pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, ya, Imam Ibnu Utsaimin. Dan jawaban, jadi pertanyaan ini disampaikan kepada Imam Ibnu Utsaimin, ya. Beliau menjawab, segala teks hadis ilmu di sini sifatnya umum. Semua ilmu yang bermanfaat bisa mendatangkan pahala. Hanya saja yang paling bermanfaat adalah ilmu syariah. Andai ada orang yang wafat dan dia dulu pernah mengajarkan tentang keterampilan yang mubah, maka itu bermanfaat bagi orang yang diajari, maka dia mendapatkan pahala dan juga diberikan pahala untuk memberikan ilmu semacam tersebut. Kemudian yang kedua, amalan apa? Itu adalah mengalirkan sungai yang mati. Maksudnya adalah membuat aliran pada sungai yang tertahan airnya. Jadi yang kesulitan air, yang sering mendapatkan kekeringan, ya, agar air tersebut bisa mengalir ke tempat-tempat pemukiman masyarakat sehingga orang lain bisa memanfaatkannya. Atau misalnya jadi misalnya ada satu kawasan yang memang tidak ada air dan sering tertimpa kekeringan, maka dengan adanya kita mengalirkan sungai yang mati tersebut, kita membuat mengalirkan mata air, dan itu bermanfaat untuk mereka mandi wajib, untuk mereka melakukan aktivitas-aktivitas ibadah juga seperti sholat dan lain sebagainya, maka pahala itu akan sangat-sangat besar dari satu orang. Kemudian masyarakat, itu betapa besarnya pahala yang akan kita dapatkan, Masya Allah. Kemudian ketiga, menggali sumur, ya. Jadi ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, suatu ketika ada seorang lelaki yang merasakan sangat kehausan, lalu ia menjumpai sebuah sumur. Dia pun turun lalu meminum airnya. Setelah itu ia naik lagi. Sesampainya di atas, dia melihat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya memakan tanah yang lembab saking hausnya. Lelaki itu mengatakan, anjing ini pasti merasa sangat kehausan sebagaimana hausku tadi. Lalu ia kembali turun ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya dengan air. Setelah itu ia memberi minum anjing tersebut.
Allah pun bersyukur kepadanya dan mengampuninya. Masya Allah. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah perbuatan baik kita terhadap hewan mendapatkan ganjaran pahala? Rasulullah menjawab, iyalah, pada setiap nyawa itu ada ganjaran pahalanya. Muttafaqun alaihi. Maka berdasarkan hadis ini, jika hanya dengan memberi minuman seekor anjing bisa menyebabkan semua dosanya terampuni, bagaimana dengan orang yang membuat sebuah sumur yang bisa dimanfaatkan banyak orang? Tentu pahalanya sangat besar. Atau misalnya kita memiliki uang untuk membuat sumur di pesantren, maka manfaat yang didapatkan adalah Masya Allah tidak akan pernah habis. Jadi akan terus bermanfaat, apalagi pesantren itu tempatnya orang belajar tentang agama, melaksanakan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah, ya. Niatnya untuk masuk orang-orang di sana kan seperti itu. Aktivitas-aktivitas harian yang dilakukan kan hanya untuk Allah gitu. Jadi betapa besar nikmat yang akan, atau pahala, mohon maaf, yang akan didapatkan oleh kita yang kemudian melakukan amalan ketiga ini, yaitu menggalihkan sumur. Keempat yaitu menanam pohon kurma. Mengapa kurma? Karena kurma adalah pohon yang paling utama dan paling bermanfaat untuk manusia. Barang siapa yang menanam kurma lalu membagikan buahnya kepada kaum muslimin, maka pahalanya akan ia dapatkan dari setiap butir kurma yang dimakan. Dan setiap orang ataupun hewan bisa memperoleh manfaat dari buah kurma ini. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah membangun masjid. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang dia mengatakan bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan yang paling dibenci adalah pasar-pasarnya atau mall mungkin ya. Karena di masjid nama Allah diagungkan dan ditinggikan, tempat ditegakkannya sholat, ayat-ayat Al-Quran dibacakan, ilmu agama disebarkan, umat Islam berkumpul untuk maslahat agung lainnya. Dan begitu juga dengan adanya komunitas ini ya, Tahajud Call Community ini pun sebenarnya kami coba gagas untuk kami perjuangkan dan berjalan insya Allah sampai detik ini adalah untuk sama-sama istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat malam atau qiyamul lail. Terkadang orang di waktu malam lebih banyak mendekatkan lambung-lambung mereka ke kasur, jadi lebih banyak tidurnya. Bagaimana caranya agar istiqomah, apalagi orang-orang yang baru hijrah? Terkadang untuk menjalankan ibadah wajib atau untuk mengetahui ibadah wajib apa saja yang mereka punya pun juga akan menemui kendala kesulitan. Oleh karena itu, dengan adanya komunitas, maka di sini kami berusaha untuk bisa saling mengingatkan, untuk bisa memberikan informasi terkait dengan ibadah komunitas tersebut. Salah satunya adalah tahajud. Karena tahajud ini besar sekali nilai pahalanya, dan hanya orang-orang pilihan saja yang diberikan hidayah dan kemampuan untuk bisa istiqomah dalam menjalankannya. Satu hal, membantu dakwah tahajud atau Tahajud Call Community atau komunitas tahajud ini pun juga memiliki nilai yang luar biasa, dalam artian kami memiliki buku yang insya Allah investasinya pun juga menjadi investasi yang panjang bagi siapapun yang ingin belajar tentang tahajud ini, ilmu tahajud, bagaimana sholat tahajud sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap mereka yang membaca, setiap mereka yang melakukannya, insya Allah pahala itu pun akan kita dapatkan. Jadi yang ingin juga beramal di dalam komunitas dan ingin mendapatkan pahala jariah juga bisa membantu teman-teman ya untuk
mendapatkan buku ini. Jadi apabila ingin membeli, kemudian diperuntukkan oleh dananya ini insya Allah juga diperuntukkan untuk dakwah, dan orang-orang yang membaca insya Allah pun juga, atau mungkin ingin membeli dalam jumlah yang banyak, atau dan buku ini dibaca dan dibagikan oleh orang-orang yang baru hijrah, mereka yang memang sangat membutuhkan dan ingin untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah tahajud, maka itu akan menjadi pahala jariah bagi kita semua insya Allah. Melakukan amalan jariah seperti membangun masjid, terkadang orang-orang ini ingin namanya disebutkan, ingin tampil eksis pada saat pembukaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu hilanglah amalan ibadah yang sudah diniatkan oleh Allah. Jadi baiknya apabila kita melakukan segala amalan-amalan ini, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahuinya. Jadi cukup kita dan Allah yang mengetahuinya. Kemudian yang keenam, menghadiahkan mushaf Al-Quran. Menghadiahkan Al-Quran berarti memberikan fasilitas orang lain untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak huruf yang dibaca dalam Al-Quran. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran maka dia akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala dilipatkan 10 kali lipat. Hadis riwayat Turmuzi 3158. Terutama ketika hadiah Al-Quran itu tepat sasaran, benar-benar diberikan kepada mereka yang rajin membaca Al-Quran dan mereka yang menghafalkan Al-Quran. Sangat disayangkan jika Al-Quran yang kita berikan hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan atau salah sasaran, bahkan dipeti emaskan, ya, jadi disimpan gitu. Mendonasikan uang kita untuk pembelian buku tahajud pun juga akan menjadi sebuah amalan jariah. Karena apa? Karena mereka yang mengenal ibadah-ibadah sunnah, seperti yang tadi Ana sebutkan di awal, bahwa ibadah sunnah itu adalah ibadah untuk melengkapi yang wajib, karena belum tentu ibadah-ibadah wajib ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah memberikan pilihan alternatif ibadah-ibadah sunnah untuk dijalankan. Dan apabila kita memberikan atau mendonasikan pembelian untuk buku-buku tahajud ya terutama, dan diberikan kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan dan mereka belum mengetahui, terutama yang mualaf-mualaf misalnya, insya Allah pahala akan kita dapatkan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga dari orang lain. Dan yang terakhir adalah anak yang soleh. Anak yang soleh adalah harta yang paling tidak ternilai. Ketika orang tua mendidik anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anaknya. Ada salah satu hadis riwayat Muslim, siapa yang mengajak ke jalan petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia pun mendapatkan dosa seperti dosa yang mengamalkan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dan kita ingin mencoba untuk membahas tentang hadis kedua. Hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di antara pahala amal mukmin yang akan tetap mengalir setelah kematiannya adalah ilmu yang dia sebarkan, anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf yang dia wariskan, masjid yang dia bangun, rumah untuk ibnu sabil, orang yang di perjalanan, atau sungai yang dialirkan, sedekah hartanya yang dia keluarkan ketika masih sehat dan kuat, yang masih dimanfaatkan setelah dia meninggal. Hadis riwayat Ibnu Majah 249 dan dihasankan oleh Albani. Selain beberapa amalan yang di atas, sebenarnya masih ada juga amalan-amalan lainnya yang pahalanya akan tetap mengalir ketika pelakunya itu sudah meninggal dunia. Amalan tersebut itu bisa juga dia berjihad di jalan Allah, menghadang musuh dan melindungi kaum muslimin, dan diniatkan untuk Allah. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berjaga di daerah perbatasan sehari semalam itu lebih baik dari puasa dan tahajud selama sebulan loh. Apabila ia wafat dalam perang tersebut, pahala dari amalnya itu tetap mengalir. Demikian juga dengan rezekinya dan dia aman dari fitnah. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim 5047. Wallahu a'lam. Demikian amalan-amalan dan 7 amalan yang insya Allah akan sangat bermanfaat apabila kita sudah meninggal, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemampuan, kesehatan, kemudahan, rezeki untuk bisa menjalankan keseluruhannya sehingga banyak tabungan-tabungan yang kita dapatkan. Terkadang orang berpikir untuk melakukan investasi berupa rumah, berupa harta, berupa warisan, dan lain sebagainya, dan itu akan menyelamatkan anak cucu dan turunannya. Tapi mereka tidak menyadari bahwa rezeki itu sendiri adalah sebenarnya rahasia Allah ya. Dalam artian usaha yang kita lakukan untuk akhirat kita, untuk bekal akhirat kita, tidak akan pernah mengurangi rezeki kita dunia secara dunia. Dalam artian apabila kita ingin lebih banyak berdakwah, karena kebanyakan orang di zaman milenial sekarang ini lebih berpikir untuk bagaimana membangun kerajaan bisnis from 9 to 5 gitu kan, dari pagi hingga malam ya, dari pagi hingga sore itu adalah waktu dia untuk bekerja, sedangkan waktu dia untuk melaksanakan ibadah hanya dilakukan untuk ibadah-ibadah wajib gitu. Jadi hanya ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah saja, dan ibadah wajib maupun ibadah sunnah itu merupakan ibadah batin. Jadi ibadah itu sendiri sebenarnya ada dua, ibadah zahir dan ibadah batin. Ibadah yang kita lakukan di waktu seling pada saat kita melaksanakan pekerjaan kita from 9 to 5 atau dari pagi sampai sore, itu melakukan sholat wajib, sholat sunnah. Jadi otomatis yang kita lakukan adalah ibadah batin aja. Jadi sholat wajib dan sholat sunnah, dan belum tentu kedua sholat tersebut diterima oleh Allah. Ada satu buku yang saya baca tentang bagaimana 60 tahun sholat itu tidak diterima karena apa? Kurang khusyuk, rukunya tidak maksimal, kemudian bacaan sholatnya juga tidak tumaknina, maksud saya gerakannya dan lain sebagainya, bacaannya pun juga tidak tumaknina. Jadi hal-hal demikian itu merupakan syarat diterimanya sholat. Dan apabila kita hanya melaksanakan ibadah batin saja, apakah yakin kita bisa masuk surga? Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan sahabat-sahabatnya, mereka meregang nyawa untuk melakukan ibadah zahir. Ibadah zahir itu sendiri apa sih sebenarnya? Ibadah zahir adalah ibadah untuk berdakwah, mengagungkan kalimat Allah, dan juga sunnahnya. Itu jadi dan ibadah-ibadah ketujuh, ibadah yang tadi sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya coba ulas, dan mungkin akan saya coba ulang lagi ya. Ada 7 amalan yang pahalanya akan tetap mengalir untuk seorang hamba setelah meninggal, dan ini termasuk ibadah-ibadah zohir. Yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu agama, dan mudah-mudahan tim admin Tahajud Call di sini semua ana doakan semoga niat dan amal jariahnya untuk menyebarkan ilmu-ilmu dan untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk umat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga sama-sama doakan untuk kebaikan orang lain, karena doa yang kita berikan untuk orang-orang muslim dan saudara-saudara muslim kita, insya Allah akan berbalik kepada kita. Jadi perbanyaklah juga doa dan juga saling mendoakan untuk rekan-rekan kita yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah mengalirkan sungai yang mati, orang yang membuat sumur, orang yang menanam kurma, orang yang membangun masjid, orang yang memberikan mushaf Al-Quran kepada orang yang bermanfaat ya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohon ampun untuknya setelah wafat, atau anak yang soleh. Oke, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.